Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian mendengarkan video pembelajaran PPKN ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Untuk bab pertama yang akan kita pelajari yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian bisa membuka di halaman pertama buku kalian. Sebelum kita berlanjut ke materi, mari kita bersama-sama bernyanyi Garuda Pancasila. Nah, setelah kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila, maka perasaan khidmat dan rasa cinta kepada Pancasila itu akan timbul bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Nah, di dalam lirik Garuda Pancasila itu ada Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita masuk ke subbab pertama yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian bisa buka halaman 3. Oke, pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, badan ini dibentuk oleh pemerintahan Jepang ya. Dalam bahasa Jepang namanya Dokuritsu Zunbitsu Sakai. Dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini suasana di mana sidang pertama BPUPKI. Dan di sini ketuanya adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajiman Widyodiningrat, dan wakil ketuanya ada 2 ya, yang dari Indonesia ada, yang dari Jepang itu ada. Kalau yang dari Indonesia itu Raden Panji Suroso dan dari pihak Jepang Hibangase Yoshio. Anggotanya itu ada 62 orang tokoh-tokoh Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Nah, tugas utama dari BPUPKI adalah untuk mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal penting yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Nah, sidang pertama BPUPKI itu adalah membahas perumusan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara. Beliau berpidato. Di sini ada 2 versi ya. Dari pidato secara lisan, beliau memberikan usulan bahwa dasar negara kita 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, 5 kesejahteraan sosial. Dan kemudian beliau menyampaikan konsep mengenai dasar negara itu secara tertulis kepada ketua sidang. Nah, secara tertulis itu ada 5 juga ya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, 2 kebangsaan persatuan Indonesia, 3 rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang dari secara tertulis ini hampir mirip dengan
yang sekarang ada ya, yang kita kenal dengan Pancasila yang sekarang. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, dasar negara itu muncul lagi usulannya, yaitu dari Supomo. 5 dasar negara Indonesia merdeka itu ada 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, dan 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, dasar negara diusulkan oleh Insinyur Soekarno, yaitu 1 kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dari sini beliau juga mencetuskan nama Pancasila sebagai nama dari kelima dasar yang diusulkan. Nah, memberikan nama Pancasila untuk dasar negara Indonesia. Panca berarti 5 dan sila berarti asas atau dasar. Pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 dijadikan hari lahirnya Pancasila. Kita masuk ke pembentukan panitia kecil. Nah, apa itu panitia kecil? Panitia kecil ini ya adalah dari usulan dari Ketua BPUPKI. Jadi Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil setelah sidang 1 BPUPKI dengan 8 anggota antara lain Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, tugas dari panitia kecil adalah untuk mengumpulkan usulan-usulan dari para anggota yang akan dibahas dalam sidang berikutnya. Jadi, dalam sidang 1 itu banyak sekali usulan-usulan karena semua anggotanya kan banyak ya, hampir 50 lebih. Nah, kemudian usulan-usulan itu dibuat jadi kalian bisa buka halaman 8 ya. Di situ ada 9 usulan-usulan yang kemudian dirinci ada 9 itu. Nah, dari 9 itu selanjutnya akan dibahas dalam sidang yang kedua. Nah, usulan-usulan dari semua anggota BPUPKI dalam sidang pertama dikumpulkan dalam beberapa golongan. Nah, itu tadi. Terus kemudian panitia kecil melaksanakan rapat bersama 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokai. Nah, kemudian dari rapat dengan 38 anggota, kemudian dibentuklah panitia 9. Oke, kita masuk ke panitia 9. Di sini ada anggota panitia 9. Nah, ketuanya Insinyur Soekarno. Di dalam panitia 9 itu ada 2 golongan. Yang pertama adalah golongan kebangsaan yang diisi oleh Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo. Kemudian yang dari golongan Islam ada Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abikusno Cokro Suyoso. Nah, kita akan membahas apa sih kerja dari panitia 9. Nah, ini melaksanakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945 di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian mereka dalam rapat itu menghasilkan pembukaan hukum dasar atau sekarang yang kita sebut dengan pembukaan UUD 1945 dan menyepakati rumusan konsep dasar negara. Nah, di sini panitia 9 itu menyepakati konsep dasar negara. Pancasila itu ada apa saja. Terus kemudian dari itu semua dinamakan Piagam Jakarta atau Mukodimah atau Gentleman's Agreement atau biasa kalau kita sebut adalah Piagam Jakarta ya. Terus kemudian di dalam Piagam Jakarta itu ya ada 4 alinea ya. Kan pembukaan UUD 1945 itu ada 4 alinea. Nah, yang alinea keempat itu ada rumusan dasar negara. Nah, ini rumusan dasar negaranya itu yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari sini kita nanti akan mencari tahu kenapa sampai sila pertama itu diubah. Tugas 1 bab 1. Nah, ini tugas untuk kalian. Yang nomor 1, tuliskan struktur keanggotaan BPUPKI. Nah, ini anggotanya siapa saja, ditulis namanya.
totalnya ada 62 tambah 7 69 ya. Nanti kalian cari tahu ya di Google ya, kalian tulis keanggotaannya siapa saja. Terus kemudian nomor 2, berapa kali BPUPKI melaksanakan sidang dan apa pembahasannya. Nah, pembahasannya itu apa saja? Sidangnya mungkin sidang pertama membahas ini, sidang kedua membahas apa, terus yang ketiga, ceritakan latar belakang perubahan rumusan dasar negara sila pertama naskah Piagam Jakarta. Kalian bisa cari di halaman ya, buku halaman halaman 11. Di situ ada ya. Coba kalian cermati di situ kenapa sila pertama itu diubah. Jadi dari Piagam Jakarta sila pertama berbunyi seperti ini, terus kemudian ketika diubah kok sila pertama bunyinya seperti ini. Nah, itu kalian bisa mencari latar belakangnya itu. Oke. Ibu tutup ya pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.